masuk nggak tuh? Hajat, masuk. Iya, hajat masuk bang. Ya, aku jawab ya. Oke. Album Lavanda ini sangat personal dan aku ingin memangnya begitu. Aku ingin album pertama aku ini sangat dekat dengan aku. Makanya aku pilih fontnya itu Lavanda. Itu mirip-mirip aksara Jawa karena aku berasal dari Jawa. Aku lahir dan besar di sana. Terus dari warnanya warna biru. Karena aku suka warna biru dan ini tentang perjalanan karir aku. Aku mengibaratkan air ini adalah struggles-ku di dalam dunia industri. Perjuangan aku semua dari awal audisi, dari sampai kemudian dibully, terus ini aku di sini memegang album pertama aku. Aku mengibaratkan di foto ini aku floating, aku mengambang di air. Sebab badan aku yang di atas permukaan, jadi nggak kena air, dia kena udara. Yang bawah masuk di air. Karena aku mengibaratkan ketika kita berjuang akan ada apapun yang terjadi, itu baik itu buruk maupun baik. Aku mengibaratkan yang di bawah air itu semua struggle sih. Jadi yang buruk-buruk, dibully dan semuanya, dan struggle di balik itu semua. Tapi karena aku tidak menyerah, karena aku tetap di sini, aku tetap berjuang, aku nggak mundur, aku tetap jalan maju. Aku pelan-pelan dibawa ke permukaan sama air, aku pelan-pelan ke atas. Oh, karir aku ternyata semakin indah, semakin maju, banyak yang percaya sama aku, dipercaya Mas Andrianto. Jadi pelan-pelan aku naik ke atas ke keindahan dunia industri. Makanya aku di tengah-tengah karena mulai naik, belum naik. Guys ya, perjalanan tadi kan dibilang nggak mudah ya buat kamu sendiri, sedangkan penyanyi lain kayaknya mudah banget untuk sampai ke album. Sempat ada rasa kecewa nggak sih ketika perjalanan lo lika-likunya cukup terjal? Jawab pasti ya, berarti anak remaja yang dimulai habis-habisan. Tapi bukan berarti aku mundur. Dengan cara itu aku gimana caranya aku jadiin senjata aku untuk maju lebih baik lagi, untuk mengeluarkan karya yang lebih bagus lagi, untuk memperbaiki diri aku. Jadi di sini aku mereka sama bersama. Berapa lama sih ngerjain album ini dan album ini dikerjain ada nggak sih pada saat posisi kamu lagi down atau ada lalu juga? Sebenarnya prosesnya cukup lama karena aku ingin jadi personal, jadi di jasa aku benar pikir matang-matang. Kayak tadi aku mention aku dari story juga sama teman-teman di Syaki, sama aku, sama mama-mama aku, sama semuanya aku ajak untuk ngobrol. Aku ingin album ini sangat dekat dengan aku. Tapi alhamdulillahnya aku nggak ada mikir kayak pas aku lagi down maksudnya persiapan enggak. Aku sudah lagi kembali bersatu. Untuk perbedaannya sendiri apakah dari lagu sebelumnya? Ada dua lagu baru, yang pertama mungkin kurang lebih sama seperti kayak itu saya lagu pembalap yang galau gila-gilaan, tapi yang satu ini menurut aku beda karena ini lagu Inggris pertama aku dan pertama kalinya aku ikut nulis lagu. Struggle-nya apa aja Kak untuk album yang ini? Struggle-nya apa aja ya? Mungkin pilih lagu ya, kayak itu dijelasin aku gimana caranya ini aku banget. Jadi mungkin kayak nanya ke orang-orang itu butuh waktu, terus mikirinnya, pemilihan fontnya, pemilihan warnanya, terus aku yang paling lama di pemilihan lagu sih. Itu lama banget karena harusnya kita pilih sudah lama, jauh lama sebelum hari ini, tapi karena aku pilih lagu yang lama jadi baru terrealisasi kali ini. Kemarin kan sempat ada dibully gitu sama netizen ya Kak, ada bahan evaluasi nggak sih di album yang ini? Ada pastinya aku mikirin banget kayak apa yang harus aku perbaikin di sini, apa yang jadinya lebih mikir untuk ya ambil langkah. Sosok siapa sih yang paling berpengaruh dalam pembuatan album ini sampai tercipta dan mungkin bangkit dari waktu dibully itu? Yang paling berpengaruh dalam perjalanan aku. Dari setelah yang dibully sampai tercipta album ini. Ada banyak banget orang di hidup aku yang nggak bisa aku mention, tapi aku bangkit lagi itu bukan apa ya? Aku nggak mungkin sendiri, aku nggak akan support dari kalau aku sendiri. Untungnya aku dikelilingi orang yang baik-baik banget yang selalu support aku, teman-teman aku, keluarga aku, mama-mama aku terutama, mereka yang menguatkan aku banget. Dan belum lagi ketemu Mas Andi yang mempercaya aku untuk membawa mengejar matahari lagu selanjutnya itu sangat amat berarti buat aku. Ya.
masih sih tiap penyanyi kalau dibanding saya masih berasa banget sedihnya. Bukan in a bad way ya, tapi kayak lebih mengingat ke belakang kayak yang perjuangan itu ternyata panjang banget, ternyata susah banget. Aku kuat banget ternyata pada saat itu, aku merasa seperti itu. Jadi tiap menyanyikan sekarang kayak sedih aja. Dan kadang kayak inget kayak aduh mau pulang lagi, jadi kayak abang traumanya gila kayak sampai getar-getar gitu, shaky. Tapi kakak sendiri ngedengerin omongan netizen nggak sih, kayak komennya, masukan dan lain-lain gitu? Aku dengerin kok, aku bacain satu komen, bahkan dari mereka aku juga bacain. Cuman mungkin aku sering aja, jadi pintar-pintaran kita nyarinya aja. Ada yang emang datang ke IG aku untuk kata-katain doang, ada yang memang memberi kritik, ada yang memberi saran. Jadi tergantung gimana filternya aja, yang mana yang bisa diterima, yang mana yang gak baik untuk diterima. Kayaknya salah satu proses pendewasaan. Iya, sangat amat proses pendewasaan. Seperti apa sekarang dewasanya Keisha sendiri ketimbang awal mula? Setelah itu aku apa ya? Jadi ini lebih mengenal diri aku sendiri. Ternyata yang aku butuh itu ini. Ternyata aku nggak perlu ini. Ternyata aku nggak usah dengerin orang-orang. Ternyata aku dengerin yang emang aku butuh aja. Karena dulu daunnya karena mendengarkan orang-orang yang bahkan tidak ada niat untuk memperbaiki kan. Maksudnya kayak emang ngatain aja gitu. Itu kan gak ada baiknya untuk diambil. Kayak apa yang mau diambil dari omongan seperti itu. Jadi aku yang benar-benar pilah lagi balik lagi kritik yang emang meskipun kalian langit, tapi mereka ingin aku tuh maju. Mereka kayak taruh kata-kata situ kayak kamu tuh lebih baik gini, kamu mungkin bisa coba ini, kamu mungkin bisa coba cara ini, aku dulu kayak gini. Itu yang bisa aku terima karena mereka ingin aku maju aja, bukan sekedar yang kayak datang untuk Jadi motivasi kakak Menjadi pembuktian ya untuk orang-orang yang selama ini meragukan kamu. sebenarnya kalau pembuktian aku tidak bermaksud seperti itu, tapi pembuktian untuk diri aku sendiri, bukan untuk orang-orang yang membuli. Pembuktian untuk diri aku sendiri kayak ternyata aku bisa kok sampai di sini, nggak perlu nangis, nggak perlu bla. Keisha, Artinya ini album pertama. Ya, Tentu bukan suatu puncak menurut kamu. Kamu sudah ada komposisi ini, aku masih mau mulai lagi. nah masih tidak puas, jadi aku masih pengen lagi entah itu album selanjutnya mungkin atau konser atau apapun itu, aku masih pengen banyak eksplor. Jadi aku sama sekali belum merasa puas. Keisha sempat konsultasi ke psikolog gitu nggak sih waktu dibully? Sempat banget, aku kayak hamil lah aku sempat konsultasi juga karena ternyata yang aku alami itu bukan karena ini. Karena ternyata yang aku alami itu membekas banget dalam artian gini, ada beberapa hal yang nge-trigger trauma. Jadi ketika aku melihat orang, misalnya orang yang sama pada saat kejadian itu ada, misalnya let's say pakai topi misalnya orang, terus begitu aku di depan orang sini ada yang pakai topi, aku langsung shaky karena nggak tahu kenapa. Dan itu yang aku cari tahu kayak kenapa sih aku ini butuh bantuan apa, karena aku lagi nanya udah banget, dan ternyata gagalnya yang di depan orang aja. Berarti ada masalahnya di dalam itu dong, bukan dalam yang ketiga. Aku masih tolak, sempat konsultasi dan alhamdulillah berfungsi sekali.